Ketemu lagi dengan saya Gede dari Online Day 7. Nah, pada video kali ini saya ingin sharing bagaimana caranya para orang-orang kaya itu mereka menjadi semakin kaya dan semakin kaya karena mereka berhutang. Sekali lagi ya, mereka berhutang dan dengan hutangnya mereka menjadi lebih kaya. Mereka bukan diutangin, mereka tidak mereka bukannya ada orang ngutang ke mereka dibungain gede lalu si orang kaya jadi makin kaya, bukan. Tapi orang kaya berhutang dan karena hutangnya inilah mereka menjadi semakin kaya. Saya akan share bagaimana caranya, dan cara ini bisa dilakukan oleh siapapun. Dan bahkan kalau misalnya Anda menguasai cara ini, ya Anda bisa jadi kaya bahkan ketika sekarang Anda lagi dalam keadaan yang mohon maaf, sekarang Anda lagi dalam keadaan yang kesulitan keuangan, lagi miskin, tapi Anda praktekkan cara ini, Anda bisa kok jadi kaya juga. Dan ini adalah cara yang bisa dilakukan oleh siapapun. Bisa dilakukan oleh siapapun selama tahu caranya. Nah, cuman sebelum saya masuk ke bagaimana caranya jadi kaya karena utang, saya ingin disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu sekali lagi. Jadi, ketika kita bicara soal utang, utang ini adalah sesuatu yang sangat 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 seperti pedang bermata dua. Sekali lagi ya, pedang bermata dua, karena biasanya kalau orang nggak dengernya clear ya, mereka bilang wah ini video nggak bener nih ngajarin utang. Enggak, saya nggak ngajarin utang. Jadi dengernya yang bener. Jadi ntar saya lihat nih komen-komennya nih, biasanya yang mereka akan ngomong wah ini utang tuh jelek nih. Ya berarti belum denger semuanya, nggak komplit, udah gitu aja. Jadi dengerin dulu. Makanya ini penting banget. Ini yang sangat 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 penting. Ketika kita bicara hutang, hutang itu adalah pedang bermata dua, di mana permukaan yang tajamnya, yang lebih tajam itu mengarah ke kita, dan permukaan yang ke arah kita itu udah lebih tajam, dilumuri racun lagi. Hati-hati makanya. Tapi kalau Anda mengerti bagaimana cara menggunakan hutang dengan baik, oh Anda akan jadi kaya raya, tajir melintir luar biasa. Dan Anda pasti akan sukses secara finansial. Kenapa? Karena skill mengelola utang, utang menjadi jadi kekayaan. Ini adalah sesuatu menurut saya, kecerdasan finansial menurut saya termasuk yang tertinggi deh. Kecerdasan finansial tertinggi adalah bagaimana Anda bisa menghasilkan uang atau menghasilkan kekayaan lewat hutang. Nah, prinsipnya gini, kalau kita berhutang, itu artinya kita menggunakan satu yang namanya OPM. OPM itu bukan organisasi makar ya. OPM itu adalah other people's money, uang orang lain. Dimana dengan kita menggunakan uang orang lain, kita bisa menghasilkan kekayaan untuk kita. Cara paling gampangnya gini, ini cara paling gampangnya bagaimana kaya lewat utang. Ketika kita berhutang, maka ada apa sih? Ada bunga di sana. Kita harus balikin utangnya. Bahasa kerennya adalah kita harus balikin pokoknya si utangnya, dan kita harus bayar bunga juga, seperti itu. Nah, anggaplah misalnya ini saya pengen kasih contoh hitung-hitungan ya, contoh hitung-hitungan sehingga Anda bisa benar-benar mengimplementasikannya nanti itu dengan lebih jelas gitu ya. Jadi gini, ketika saya bicara pengembalian utang ada bunga plus pokok. Contoh anggaplah misalnya Anda berhutang 100 juta. 100 juta ini supaya gampang hitungnya, ini akan dikembalikan dalam waktu 100 bulan. 100 bulan. Artinya setiap bulan Anda akan mencicil 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Oke, Anda mungkin mikir mana ada dibalikin 100 bulan. Ya ini kan contoh gitu ya. Yang penting nanti hitung-hitungannya sama gitu. Contoh. Jadi biar gampang hitungnya, 100 juta dibalikin dalam 100 bulan. Artinya Anda kan balikin 1 juta per bulan. Itu pokoknya. Lalu kemudian ada yang namanya bunga. Bunganya biar gampang deh. Misalnya bunganya adalah 12% setahun ya. Atau 1% per bulan. Dan anggap aja ini ada bunganya fix. Jadi nggak bunga menurun susah banget, harus pakai kalkulator gitu ya. Jadi biar gampang, anggaplah fix 1%, yaitu 1 juta juga. Artinya apa? Anda harus balikin 1 juta per bulan untuk pokoknya dan 1 juta per bulan untuk bunganya. Ini biar gampang ngitungnya. Jadi dengan utang 100 juta, Anda harus balikin 2 juta per bulan selama 100 bulan. Artinya apa? Di akhir pengembalian Anda akan bayar ke si orang yang Anda utangin 200 juta. Jadi Anda pinjam 100 juta, balikin 200 juta. Saya nggak ngomong ini fair atau enggak, saya nggak ngomong ini rentenir atau enggak, bukan kesana intinya. Tapi yang saya ingin ajarkan adalah gini. Sekarang bayangkan, kalau misalnya Anda tahu nih, ketika Anda minjem 100 juta, Anda harus balikin 2 juta per bulan. Anda minjem 100 juta, Anda balikin 2 juta per bulan. 2% dari apa yang Anda pinjam per bulan selama 100 bulan. Nah, pertanyaannya,
si A dan si B minjem jumlah yang sama dari orang yang sama, dikenain beban bunga yang sama. Saya nggak ngomongin ini riba atau apa, enggak, saya nggak ngomongin itu ya, saya ngomongin ini cara ngitungnya biar Anda cerdas secara finansial ya. Sekarang gini, eh, bayangin si A dan si B. Si A, dia minjem uang 100 juta, dia beliin handphone baru, motor baru, mungkin DP mobil baru, atau apa kayak mengajak temannya makan-makan dengan 100 juta yang dia dapatkan. Apa yang terjadi? 100 jutanya habis dan dia harus balikin 200 juta ke si orang yang dihutanginya, ke si kreditornya seperti itu. Dan dia sebagai penghutang, dia harus bayar 200 juta dalam waktu 100 bulan. Sehingga yang terjadi adalah kalau misalnya dia gagal bayar, ya sudah, apa yang tadi jadi jaminan disita, diambil menjadi haknya si orang yang menghutangi, seperti itu. Sesimpel itu. Dan dia harus balikin 200 juta. Artinya dia 100 jutanya habis dan dia harus balikin 200 juta. Si B on the other hand gitu ya. Si B, dia minjem 100 juta yang sama dari orang yang sama dengan beban bunga yang sama, dengan beban cicilan yang sama, tapi kemudian diinvestasikan, sekali lagi diinvestasikan dan menghasilkan 2.500.000 per bulan. Bayangkan 100 juta menghasilkan 2,5 juta atau menghasilkan 2,5% per bulan. 2,5% per bulan. Lalu kemudian dengan 2,5% per bulan, dengan 2.500.000 per bulan, apa yang dilakukan? 2 jutanya dipakai untuk bayar cicilan plus pokok, 500.000-nya dia masukin ke kantong sebagai passive income. Sekali lagi ya, saya ulangin ya. Dengan 100 juta, dia investasikan ke dalam investasi yang menghasilkan 2,5% per bulan atau 2.500.000 per bulan. Lalu kemudian 2 jutanya dipakai untuk bayar cicilan plus pokok, 500.000-nya masuk kantong. Apa artinya? Artinya, sekarang gini, ketika dia berinvestasi, modalnya berapa? Modalnya dia berapa? 0. Nggak ada modalnya. Kenapa? Karena 100% modalnya itu dibayarin oleh si orang yang dihutangin. Sini pinjam uang, 100 juta masuk kantong, taruh di investasi, ngasilin 2,5 juta balik ke kantong, 2 jutanya balikin ke yang dipinjemin, 500.000-nya stay di kantong. Artinya, dia menghasilkan 500.000 per bulan, 500.000 per bulan dengan modal 0. Sekarang gini, berapa ROI-nya? Berapa return on investment-nya? Kita hitung aja. 500.000 rupiah per modalnya berapa? 0. Dibagi 0. 500.000 per 0. Dikalikan 100%. Kalkulatornya rusak nggak ngitungnya? Nggak bisa. Itu kayak nggak ngerti. Mungkin nggak terdefinisi unlimited ROI kayak gitu. Jadi sekarang bayangkan, kalau Anda memiliki satu yang namanya kecerdasan finansial, Anda bisa menjadi kaya tanpa modal. Karena Anda menggunakan modal orang lain. Tanpa modal bukan berarti nggak ada modal sama sekali. Tanpa modal berarti tetap ada modal, tapi sumber modalnya orang lain. Itu adalah yang namanya tanpa modal. Itu namanya tanpa modal. Jadi, tapi sekali lagi, Anda harus hati-hati dalam mengelola utang. Kenapa? Bayangkan kalau misalnya ternyata Anda tidak cukup cerdas dalam memilih investasi yang baik, tidak memiliki manajemen risiko yang tepat, sehingga ketika Anda investasi 100 juta, investasinya habis. Mendingan jadi yang kayak si A dong. Jadi jadi mobil, jadi DP mobil, jadi handphone, jadi motor, ngajak teman-temannya makan, bisa berbagi happy. Tapi kalau misalnya Anda ingin berinvestasi dan investasinya tidak diikuti dengan manajemen risiko yang tepat, ya Anda selesai. Udah nggak jadi motor, nggak jadi mobil, nggak jadi handphone, nggak ngajak teman-teman makan, habis lagi duitnya. Makanya Anda harus hati-hati dalam mengelola uang untuk berinvestasi. Makanya ketika ada orang tanya ke saya, kalau saya pinjam uang di bank, lalu kemudian saya invest di robot, oke enggak? Kalau misalnya ada orang yang nanya seperti itu ke saya asumsikan bahwa dia belum cukup cerdas secara finansial, dan saya akan selalu mengatakan saya sarankan pakai uang dingin. Harus pakai uang dingin, artinya apa? Pakai modalnya dia sendiri. Atau kalau misalnya dia dapat warisan atau dapat hadiah, ya uang itulah yang kemarin kemudian dipakai untuk diinvestasikan. Diinvestasi mana aja? Kalau misalnya dia nanya, misalnya ada orang nanya ke saya, kalau misalnya saya minjem uang buat investasi saham, kalau saya minjem uang untuk invest di properti, oke enggak? Saya akan selalu bilang pakai uang dingin. Karena asumsi saya kalau Anda menanyakan seperti itu, maka Anda atau siapapun itu berarti belum cukup mapan, belum cukup cerdas, teredukasi secara finansial.
Karena kalau orang udah teredukasi secara finansial tidak akan bertanya seperti itu. Dia sudah bisa menghitung sendiri. Oke, kalau misalnya sekarang saya mau invest di robot misalnya. Oke, mau invest di robot, kalau saya minjem nanti menghasilkan seperti ini, dari track recordnya bisa seperti ini, dan resikonya seperti ini, dia udah bisa menghitung sendiri. Ketika udah bisa menghitung sendiri, orang yang udah teredukasi secara finansial tidak akan nanya, kalau saya minjem uang di bank, invest di sini oke nggak? Kalau minjem uang di bank, invest di sini oke nggak? Nggak akan ditanyakan seperti itu. Makanya kalau ada yang bertanya seperti itu, sekali lagi saya akan selalu bilang, gunakanlah uang dingin. Masalahnya apa dengan uang dingin? Anda harus mendapatkan uangnya dulu. Anda bisa jadi kaya karena dengan invest dengan uang dingin, tapi tidak akan bisa secepat mereka yang bisa menggunakan uang orang lain untuk berinvestasi. Saya punya partner bisnis sesama dari user trading autopilot juga. Beliau mengatakan bahwa semua uang yang beliau investasikan, ratusan juta dalam robot trading autopilot, itu tidak pakai uangnya sendiri, itu pakai uang orang lain. Oh, dia skemanya keren banget. Jadi dia pinjam uang dalam jumlah yang sangat besar, hingga ratusan juta, dan dia pecah-pecah, sekian ratus juta untuk di robot autopilot, sekian ratus juta untuk di mana, sehingga itu mendiversifikasi portfolio investasinya, meminimalkan resiko, tapi secara hitung-hitungan, kalau secara konservatif pun masih bisa tetap bayar cicilan bunganya, bunga plus pokoknya. Oh, itu yang dahsyat, keren, luar biasa. Karena udah cerdas secara finansial. Nah, jadi kalau Anda cerdas secara finansial, Anda bisa menggunakan uang orang lain untuk berinvestasi. Bayangkan, kalau tadi cerita saya gampang banget, 100 juta menghasilkan 2,5 juta, udah bisa bayar semuanya. Sekarang bayangkan, kalau 100 juta aja udah sukses, apa yang bisa Anda lakukan? Anda tinggal scale up, tinggal tambahin lagi. Scale up aja, misalnya sekarang 100 juta, besok ketemu orang yang mau minjemin lagi, atau bank yang mau minjemin 500 juta, Anda bisa putar dengan cara yang sama. Anda udah bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Anda bisa mendapatkan 5 kali lipat dari sana. Jadi kalau tadi 500.000 net masuk kantong, sekarang Anda dapat 2,5 juta net masuk kantong. Kenapa? Karena pinjamannya 500 juta misalnya. Lalu kemudian cari lagi 500 juta lagi, sehingga Anda mendapatkan 2,5 juta lagi net masuk kantong. Contohnya seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini, sebelum Anda sadar, tiba-tiba misalnya biaya hidup Anda 10 juta dari sebulan. Anda bisa lakukan cara ini berkali-kali, Anda dapat 10 juta per bulan, dan Anda tetap bisa bayar utang Anda dengan aman, nyaman, dan damainya. Sekali lagi, utang itu adalah pedang bermata dua, di mana permukaan yang lebih tajam itu ke arah kita, dan dilumuri racun yang ke arah kita nih. Makanya harus hati-hati, ekstra hati-hati. Anda harus benar-benar cerdas secara finansial. Baru saya sarankan Anda bisa melakukan yang namanya jadi kaya, berinvestasi dengan OPM, Other People's Money, uang orang lain. Ini adalah cara orang kaya menjadi jauh lebih kaya dengan cara yang jauh lebih cepat dan dengan cara yang jauh lebih mudah, karena mereka tahu bagaimana caranya mengelola hutang. Dan orang yang dihutangin dengan senang hati akan ngutangin ke dia. Kenapa? Karena dia bisa bayar utangnya nggak pernah macet, nggak pernah cari-cari alasan, selalu dibayar tepat waktu, ada bunganya, happy dong. Buat orang yang punya duit, oh ini uang bekerja untuk saya. Buat orang yang minjem yang nggak punya duit, oh saya dimodalin untuk berinvestasi. Win-win solution. Everybody happy. Everybody is very very happy. Makanya cara ini menguntungkan Anda, menguntungkan orang lain, dan tidak ada yang dirugikan selama Anda tahu bagaimana caranya mengelola hutang dengan baik. Saya lagi di sini saya nggak bicara riba, di sini saya nggak bicara saya nggak bicara mana ada utang yang seperti ini, mana ada seperti itu. Kalau Anda cari itu ada, pasti ada. Karena saya menemukan banyak sekali. Oh, BTW kemarin saya dikejar uang. Saya ada sebuah bank nelfon saya, nawarin saya utang hingga puluhan juta, dan itu bunganya hanya 6% setahun. Bayangkan, 6% setahun. Saya tawarin bunganya hanya 6% setahun, 0,5% sebulan. Tadi dalam ceritanya berapa? 1% sebulan. Ini 0,5% sebulan. Lebih jos lagi. Artinya apa? Kalau Anda sudah bisa mengelola hutang Anda dengan baik, uang mengejar Anda. Kalau Anda ingin belajar lebih lanjut lagi, Anda bisa ikutan dari yang namanya free online mentoring dari Online Day 7. Caranya gampang banget, ada di bawah. Anda tinggal klik aja free online mentoring. Nanti materi-materi bagaimana cara mengelola utang, bagaimana caranya lebih cerdas secara finansial, itu akan kami kirimkan atau kami akan share lewat email, sehingga Anda bisa belajar lebih banyak lagi tentang kecerdasan finansial, dan lebih cepat lagi Anda bisa membangun peternakan uang untuk mencapai kebebasan finansial. Dan jangan lupa Anda like juga videonya, dan Anda share video ini kepada teman-teman Anda supaya lebih banyak lagi orang yang cerdas secara finansial di seluruh Indonesia. Nah, oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.